إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام جماعة sidang Jum'ah rahimani rahimakumullah. Senantiasa kami berwasiat untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi diri kami pribadi dan juga kepada seluruh jamaah sekalian, agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Gara-gara minimnya pengetahuan kita terhadap ilmu agama, menjadikan sesuatu yang tidak istimewa menjadi istimewa, menjadikan sesuatu yang seharusnya diistimewakan menjadi tidak diistimewakan. Hari ini kita berkumpul menghadiri salat Jumat di tanggal 19 Zulqa'dah, yang tidak lama lagi kita akan bertemu dengan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang di dalamnya mendapat perhatian penuh oleh para ulama, bulan yang di dalamnya dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Namun kita tidak dapat di hari-hari ini seperti datangnya bulan Ramadan. Sebagian orang lebih parah lagi ketika mereka akan menghadapi sebuah hari yang tidak ada keutamaan di dalamnya, seperti hari-hari besar, seperti tahun baru. Mereka bersiap siaga jauh-jauh hari menyiapkan acara tersebut. Bahkan di antara mereka ada yang menyengaja untuk bersafar pergi ke puncak tertinggi untuk melihat sekedar adanya petasan kembang api, menunggu waktu-waktu jam 12 malam. Sampai begitunya mereka, padahal hari-hari itu, padahal waktu-waktu itu tidak ada perhatian sama sekali dalam ilmu agama, dalam agama ini tidak ada keistimewaannya. Anda hadir atau tidak hadir pada perayaan tersebut tidak mendapatkan apa-apa kecuali kecapean atau dosa-dosa. Sebagian orang menyemarakan hari-hari yang dinamakan dengan Valentine Day. Sebagian orang menyemarakan jauh-jauh hari, bahwasannya nanti akan ada sebuah momen besar, pekan olahraga nasional, pekan olahraga internasional.
Mereka menyiapkan segala sesuatunya, tapi tidak untuk bulan ini. Bulan ini dijadikan bulan yang terlupakan oleh sebagian besar kaum muslimin. Bahkan di antara teman-teman yang sering datang ke kajian pun, yang sering belajar ilmu agama pun, ketika dia tidak mengetahui keutamaan bulan ini, dia jadikan hari-hari yang penuh dengan keutamaan dari bulan ini dengan seperti hari-hari yang biasa saja terjadi. Wahai engkau yang kemarin bersemangat untuk menghadiri malam-malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wahai engkau yang kemarin bersusah payah begadang di malam hari untuk memperbanyak ibadah kepada Allah agar mendapatkan pahala keutamaan malam Lailatul Qadar, maka sesungguhnya akan datang suatu hari, akan datang waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah, yang waktu tersebut tidak ada tandingannya. Bahkan para ulama berselisih, berikhtilaf, mana yang lebih utama, apakah 10 pertama di bulan Zulhijjah ataukah 10 terakhir di bulan Ramadan. Inilah saingan terberat dari bulan Ramadan, dari 10 terakhir bulan Ramadan, yakni 10 pertama di bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin 'ashr." Lihat jemaah, ketika Allah berfirman dengan makhluknya, dan ini kekhususan bagi Allah, tidak boleh bagi makhluknya untuk bersumpah kepada selain Allah. Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan makhluknya demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Para pakar tafsir berselisih, apa ini maksud dengan walayalin 'ashr? Sebagian para ulama tafsir mengatakan bahwasannya yang dimaksud adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Namun jumhur para ulama mengatakan bahwa maksud dari walayalin 'ashr adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Karena kata layal, karena lail itu biasa digunakan untuk mengganti kata al-yaum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihat, tadabburi ayat-ayat yang telah Allah jadikan sumpah, bahwasanya di dalamnya terdapat sebuah faidah-faidah besar, bahwasanya menunjukkan bahwa waktu itu adalah objek tersebut adalah objek yang sangat mulia di sisi Allah, khususnya malam-malam atau hari-hari yang akan kita bahas ini, yakni 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan di tengah-tengah para sahabat akan datangnya hari ini, sebagaimana khatib berdiri di sini mewasiatkan kepada seluruh jamaah semua bahwasanya akan datang sebuah hari, akan datang waktu ini yang hendaknya bagi kita berusaha mendengarkan dengan baik dan berusaha untuk mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka itu merupakan bukti dari ketakwaan hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, disebutkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang keutamaan yang begitu besar dari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Luar biasa. Tidak ada suatu hari di mana ketika dia melakukan sebuah amal-amal soleh di hari-hari tersebut yang lebih dicintai oleh Allah. Bahkan dalam redaksi yang lain disebutkan, a'zamu wa la ahabbu ila Allah, yang lebih mulia, lebih dicintai. Dalam riwayat yang lain, wala azka, yang lebih suci, melainkan dari 10 hari di bulan awal bulan Zulhijjah. Tidak ada hari yang lebih mulia, yang lebih utama untuk beramal soleh
melainkan di 10 pertama bulan Zulhijjah. Allahu Akbar. Para sahabat mendengarkan hadis ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wala jihad fi sabilillah? Tidak juga jihad di jalan Allah? Maksudnya kenapa? Mengapa para sahabat mengatakan demikian? Apakah seseorang yang beramal di 10 pertama bulan tersebut menandingi pahala berjihad di jalan Allah? Rasulullah mengatakan apa? Walal jihad fi sabilillah. Mengapa para jamaah? Mengapa para sahabat menyandingkan keutamaan 10 pertama di bulan Zulhijjah dengan jihad? Karena disebutkan bahwasannya aslul amri al-Islam, pokok segala sesuatu adalah Islam. Wa umuduhu as-salah wal jihad, dan jihad adalah puncak segala amal. Disebutkan oleh para ulama bahwasannya rasul amri al-Islam, pokoknya perkara adalah Islam. Wa amuduhu as-salah, dan tiangnya adalah salat. Wa dirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah, dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Puncak tertingginya adalah jihad fi sabilillah, disandingkan dengan keutamaan yang sangat besar dengan keutamaan di 10 pertama bulan Zulhijjah. Ya, meskipun jihad fi sabilillah, kata Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, kecuali rajulun yakhruju bimalihi wa nafsihi, kecuali seseorang yang pergi berjihad dengan membawa jiwa dan hartanya, lalu dia tidak kembali dari medan jihad tersebut kecuali dalam keadaan mati syahid, habis seluruhnya hartanya dan jiwanya. Inilah amalan yang bisa menandingi keutamaan 10 pertama di bulan Zulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka wajib bagi kita semua untuk berusaha menyemarakkan, untuk berusaha memberikan informasi, menyemarakkan sebuah hari yang akan besar ini dengan tulisan-tulisan, dengan flyer-flyer, agar orang-orang mengetahui bahwasanya ini adalah hari yang sangat besar, hari yang tidak kalah penting daripada bulan Ramadan, hari yang tidak kalah penting dari 10 terakhir bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa rahimani rahimakumullah. Di antara amalan yang dilakukan oleh para sahabat, di antara amalan yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, begitu banyak amalan-amalan soleh. Amalan apapun yang kita kerjakan, itu semua akan dilipat gandakan di sisi Allah di hari-hari pertama bulan tersebut. Namun ada amalan-amalan yang sangat utama, amalan-amalan yang menjadi perhatian khusus oleh para ulama. Di antaranya adalah perbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak zikir, memperbanyak takbir, tahmid, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasannya disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setelah menyebutkan tentang keutamaan 10 pertama dari bulan Zulhijjah, Rasulullah mengatakan fa'aktsiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid, maka perbanyaklah di antara kalian untuk berzikir kepada Allah, bertakbir layaknya takbir pada hari Id, dimulai dari hari pertama bulan Zulhijjah sampai hari terakhir, hari-hari tasyrik. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Dan disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwasannya Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana beliau memasuki sebuah pasar, wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila as-suq. Abu Hurairah dan Ibnu Umar masuk ke dalam sebuah pasar, lalu beliau berdua bertakbir, bertahmid, bertahlil, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, sehingga
disebutkan yukabbirani wa yukabbirun nas bitakbirihima, ketika orang-orang yang ada di pasar melihat Abu Hurairah dan Ibnu Umar melakukan takbir tersebut, orang-orang yang di pasar kemudian melakukan takbir yang sama. Semarak ramai ketika itu di pasar, diisi dengan takbir, tahmid dan tahlil. Inilah yang terjadi di zaman salaf terdahulu. Berbeda dengan di zaman sekarang, sunyi, senyap, seakan-akan tidak ada apa-apa yang akan datang. Biasanya di bulan Ramadan, sebelum datangnya bulan Ramadan, TV-TV, baleho-baleho, flyer-flyer bertebaran akan datang sebuah hari yang bernama bulan Ramadan. Pada hari ini sepi, tidak ada apa-apa kecuali berita tentang penjualan daging sapi, daging kambing, atau berita-berita tentang orang yang angkat berangkat haji. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka wajib bagi kita untuk berusaha menyemarakkan hari-hari ini, memberikan kabar-kabar ini kepada orang-orang yang kita cintai, agar hari-hari ini, agar sunnah-sunnah ini menjadi hidup kembali. Dan barang siapa yang menghidupkan sunnah yang mulai mati, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Di antara amalan yang bisa dilakukan selain dia memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil di 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah berpuasa di bulan tersebut. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwasannya Nabi SAW diceritakan dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, bahwasannya beberapa istri Nabi SAW pernah mengatakan, kana Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah wa yaum Asyura wa 3 ayyamin min kulli syahrin awal itsnaini min syahri wal khamsin. Disebutkan bahwasannya Rasulullah SAW biasa berpuasa pada 9 hari awal Zulhijjah. Ini yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Mereka berpuasa dari hari pertama bulan Zulhijjah sampai hari ke-9. Dan inilah yang diamalkan oleh Ibnu Umar dan ulama-ulama lainnya seperti Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, Qatadah rahimahumullahu jami'an. Adapun bagi mereka yang tidak mampu untuk berpuasa 9 hari berturut-turut dari hari pertama sampai hari 9, maka ada satu amal yang tidak boleh kita tinggalkan, yang tidak boleh kita tinggalkan dan wajib bagi kita untuk menaruh perhatian besar untuk amalan yang satu ini. Mungkin amalan yang satu yang tadi, berpuasa dari 1 sampai 9 Zulhijjah, itu begitu berat di antara kita karena beda suasana. Tidak seperti bulan Ramadan, di antara kita ada yang begitu lemah untuk mengamalkan amalan tersebut. Namun bagi mereka yang tidak mampu untuk berpuasa selama 9 hari di bulan Zulhijjah, maka sebagai gantinya para ulama mengatakan, disebutkan dari Abu Qatadah, ia berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, siyamu yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah, ahtasibu 'ala Allah ayyukaffir as-sanata allati qablah wa sanatu allati ba'dah. Sesungguhnya berpuasa pada hari Arafah, ketika para jamaah haji wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, mereka para jamaah haji di sana sedang melakukan Arafah. Namun bagi kita yang tidak mampu untuk pergi haji, yang belum diberikan kesempatan oleh Allah untuk berangkat haji, kita masih mendapatkan rahmat Allah. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat luas, tidak hanya diberikan bagi mereka yang ada di Mekah dan di Madinah. Rahmat Allah sampai pada tempat ini, rahmat Allah sampai pada masjid ini, rahmat Allah sampai pada dimanapun kita berada. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya puasa pada hari Arafah, aku berharap puasa tersebut
dapat menghapuskan dosa yang setahun yang lalu maupun setahun yang akan datang. Allahu Akbar. Ketika kita mendengar pahala yang diberikan, keutamaan yang diberikan di bulan-bulan Ramadan, berputar antara menghapuskan dosa yang telah lalu. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, maka dia karena iman dan berharap pahala akan diampunkan dosa yang telah lalu. Dan barang siapa yang melakukan salat tarawih akan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Berbeda dengan amalan yang satu ini, satu hari bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu maupun setahun yang akan datang. Maka sungguh merugi bagi kita yang tidak memperhatikan amalan yang satu ini, bagi kita yang terlewat untuk mengerjakan amalan yang satu ini. Sesungguhnya hari-hari ini tidak akan pernah datang lagi. Sesungguhnya kita tidak akan pernah mengetahui kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai yang tidak berhenti melakukan perbuatan haram, baik di bulan halal maupun bulan yang haram, jamaah, melakukan maksiat di bulan yang haram, dosanya dilipat gandakan. Sebagaimana melakukan amal soleh di bulan yang haram, pahalanya dilipat gandakan. Maka perhatikan hal ini. Wahai anda yang ketaatannya mengalami kemunduran dan kemaksiatannya mengalami kemajuan. Wahai yang setiap hari dari umurnya selalu lebih buruk dari hari sebelumnya, kapankah tersadar dari kelelapan ini? Kapan bertobat dari perbuatan buruk tersebut? Wahai yang telah didatangi pertanda kematian berupa tumbuhnya uban, namun masih nyaman berada dalam lumpur dosa, tidak cukupkah datangnya uban di kepala? Al-Quran serta Islam sebagai pemberi nasihat. Sungguh nanti lebih baik, sungguh mati lebih baik bagimu daripada hidup dalam keadaan seperti ini. Wahai yang pagi dan sore hari bergelimang dalam kelalaian, sampai kapan kau terus menganggap baik perbuatan buruk? Sejak kapan dan hingga kapan kau tak pernah merasa takut terhadap saat di mana Allah jadikan anggota tubuhmu dapat berbicara? Sungguh mengherankan dirimu, padahal kau tak tahu bagaimana kau menghindari jalan yang terang. Sungguh mengherankan dirimu, padahal kau mengetahui bagaimana kau menghindari jalan yang begitu terang. Bagaimana kau rela menjadi orang yang merugi di hari ketika orang lain mendapatkan keuntungan. Janganlah kau sia-siakan, jamaah, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Janganlah engkau sia-siakan ghanimah di hari-hari agung ini, yakni di 10 pertama di bulan Dzulhijjah, dengan memanfaatkan waktunya semaksimal mungkin. Sungguh tidak ada hari lain yang dapat menggantikan atau yang senilai dengannya. Beramalah sebelum ajal menjemput, sebelum penyesuaian, sebelum penyesalan menghampiri orang yang meremehkan, sebelum meminta kembali ke dunia agar bisa beramal, sebelum kematian menghalangi antara orang yang berharap dengan harapannya. Carilah hembusan-hembusan rahmat Rabbmu di 10 hari ini. Sungguh pada hari-hari tersebut Allah memiliki hembusan rahmat yang Dia berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang mendapatkan hembusan tersebut, niscaya ia akan berbahagia sepanjang masa. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Tentu nasihat terakhir yang ingin kami sampaikan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taubat dari dosa-dosa membuat kita menjadi mudah untuk beramal saleh. Bukankah para salaf mengatakan, aku terhalangi dari salat malam selama 40 hari karena aku menuduh seseorang itu berbuat riya? Bukankah pernah datang kepada salah seorang ulama tentang mengapa mereka tidak bisa untuk salat, mengapa mereka tidak bisa khusyuk, mengapa yang lain bisa membaca Al-Quran khatam 1 juz sedangkan kita tidak bisa? Maka para ulama mengatakan, bertaubat kepada Allah. Tidak ada yang bisa memberikan taufik dan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka masih ada waktu sekitar 10 hari. Kita persiapkan hati kita, kita persiapkan diri kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memanfaatkan waktu-waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأساتذتنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك من الخير كله اللهم إنا نسألك من الخير كله اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.